Okay, hello everybody. Welcome back again with Miss Olin from How Channel. It is time for House of Learning. Oke, ya kembali dengan Miss Olin dari channel yang paling ditunggu-tunggu, yang paling asik buat memulai bahasa Inggris kamu ya. Spesial hari ini saya akan membagikan materi yang sangat menarik untuk anak-anak. For the beginners ya, untuk anak-anak. So ya sebenarnya bukan buat anak-anak aja ya, not only for children but for all the people who want to study English from a very basic. Okay? Hari ini kita akan membahas tentang words in English ya. Apa sih words? Words adalah kata. Words adalah kata. Words in English. Ya. Jadi kata-kata dalam bahasa Inggris. So today we are going to talk about kinds of word in English. Kita akan belajar tentang jenis-jenis kata dalam bahasa Inggris. Ya, ada apa saja? The first one is verb. Number one is verb. Verb dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja. Ya. In English, verb is divided into three. Ya. Verb itu dalam bahasa Inggris ada tiga. Yang pertama verb 1, verb 2, and verb 3, dan masing-masing nanti akan punya functionnya. Ya. Verb in English we have three kinds. Verb 1, verb 2, verb 3. Nanti bisa ditambah dengan ing, es, dan ed tergantung dengan jenis kalimatnya. Tapi basically ada tiga macam ya, verb kata kerja. For example, contohnya browse. Browse. Ini kata kerja. Artinya menjelajah. Tapi khusus untuk internet. Menjelajah internet. Ya, browse is a verb. Browse di sini adalah kata kerja. Kita buat ini sebagai verb 1, kata kerja bentuk pertama. How to change this into verb 2? Bagaimana mengubahnya menjadi verb 2? Ya, tinggal menambahkan ed di belakangnya. Jadi browse sudah berubah menjadi verb 2. How about verb 3? Sama saja. Browse adalah verb 3. Ya, fungsi dari kata kerja ini adalah untuk menerangkan apa yang dilakukan oleh subjek. So this is definitely understand that in a very good English kita hanya butuh subjek dengan verb saja sudah jadi kalimat ya. Jadi cukup subjek, kemudian ada verb, itu dalam bahasa Inggris sudah jadi satu kalimat yang bagus. Oke, itu yang pertama, verb ya. Verb dengan tiga kategorinya, verb 1, verb 2, and verb 3. And then the second, this is noun. Noun adalah kata benda. Ya. Noun adalah kata benda. So this is about the things. Ini tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Things around us. Like this. A wall, a ring, okay? And then a whiteboard, a book. This is noun. Ini noun. Noun ini ada dua, abstrak and real. Ya, kita anggap satu saja dalam bahasa Inggris. Pokoknya sesuatu yang berbentuk benda. Example, novel. A novel. Nah, ini adalah benda. Nah, benda itu sebenarnya bisa dibagi menjadi dua. Secara spesifik, divided into two. Yang pertama, countable noun, kata benda yang bisa dihitung, ya. And then uncountable noun, kemudian kata benda yang tidak terhingga. Ya, ada yang bisa dihitung, ada yang tidak terhingga, seperti uang. Uang itu sebenarnya bukan tidak bisa dihitung, tapi tidak terhingga. You cannot count it up to the limit, sampai ke limit yang paling tinggi kamu nggak bisa hitung gitu ya. A novel. A novel ini termasuk kata benda yang bisa dihitung atau kita sebut countable noun. Countable noun, ya. Jadi kalau satu novelnya a novel, kalau lebih dari satu jadinya novels.
A-nya hilang. So it can be novels. Ya, ini untuk countable noun yang ada di sekitar kita semuanya yang bisa dihitung. And then the second yang tidak bisa dihitung, for example, money. Ya, what else? Water. Air, udara. Water, air, udara. Ini termasuk dengan uncountable noun. Ya, jadi nanti penggunaannya juga berbeda, kata-kata yang mengikutinya juga berbeda. Nah, this is the second point, noun ya. Jadi noun itu adalah kata benda yang di dalamnya sebenarnya ada dua yang sangat penting yang harus kamu ketahui, yaitu yang countable yang bisa dihitung, for example novels, a novel, kemudian novels kalau lebih dari satu, kemudian uncountable noun, money, water, air, yang tidak terbatas, yang tidak bisa dihitung. Ya, and then the third one, yang ketiga adalah adjective. Ini kalau di kamus-kamus dia punya apa inisialnya ya, ADJ gitu. Kalau noun itu inisialnya N. Kalau verb inisialnya N. Jadi kita kalau verb inisialnya V. Jadi kita tahu bahwa oh itu jenisnya verb. Oh, ini kata ini jenisnya adalah noun. Oh, yang ini adalah adjective. Kita lihat dari yang ada di dalam kurung. Ya, adjective itu adalah yang menerangkan benda. Bagaimana benda itu? Tidak melakukan sesuatu, tetapi menerangkan benda itu seperti apa. For example like this. A pretty girl. Mana bendanya? Yang mana bendanya? Yes, good. Girl ini adalah noun-nya. Ya, kita buat di sini noun. Kemudian pretty di sini adalah adjective. So pretty is adjective. Ada lagi? For example, nice book. Ya, nice di sini adalah noun-nya, adalah adjective-nya. Book-nya adalah noun. Jadi nice menerangkan si book ini. Pretty menerangkan girl. So posisi dalam bahasa Inggris kata sifat itu ada di depan. Ya, pretty girl, nice book, handsome man, ya, smart kid. Itu di depan posisinya. Jadi kata sifat dulu baru kata benda. Ya, dapat ya? Yang terakhir yang mau saya bahas, sebenarnya masih banyak sih definisi yang lebih dalam, contoh yang lebih dalam, tapi kita mau pelan-pelan saja belajar bahasa Inggris itu ya. Dari yang umum dulu kita pelajari. Yang berikutnya, yang keempat, saya sambil duduk ya. Oke, yang keempat itu adalah adverb. Adverb adalah kata keterangan. Jadi ini keterangan. Jadi kelihatan ya di sini kelihatannya keterangan. Kata keterangan dalam bahasa Inggris itu adverb. Ya, ada 3. Adverb of time, tentang waktu, contohnya this morning. Ya, at 7 o'clock, boleh, at 7 o'clock. Nah, itu termasuk dengan keterangan waktu. Time, kemudian place. Place, for example, in school, at the bank, ya, in Diamond Tree School. Nah, itu keterangan tempatnya. Jadi adverb of place. Ya, kalau adverb of time tentang waktunya, jam berapa, pagi, siang, atau sore gitu. Yang terakhir adalah manner, cara. Bagaimana kita melakukan sesuatu. Contohnya, she drives fastly. Nah, ini adalah manner. Bagaimana sesuatu itu dilakukan. Fastly, slowly, beautifully. She dances very beautifully. Ya, she speak English very fluently. Ya, you really care about the things we know about the word in English. Jadi sekarang kita harus benar-benar paham tentang kata-kata dalam bahasa Inggris. Saya berikan 4 saja dulu ya, verb, noun, adjective, kemudian adverb. Hello everybody, good evening. Welcome back with Miss Olin. We are having a very wonderful course, online course, and now
We are in the rice field. Kita ada di sawah ya. This is the rice field in Merabung. Merabung is one of the district, one of the area in Tanggamus. This is very beautiful. And today our topic will be very nice. Hari ini topik kita sangat menarik. Ya, kita mau belajar yang disebut gerund. Gerund. Ya. Gerund. Ini topik yang benar-benar sering kita jumpai baik dalam speaking maupun dalam writing ya. What is gerund? Apa sih gerund itu? Gerund adalah kata kerja yang sudah berubah fungsi menjadi kata benda. Or in English, verb become noun. Nah, jadi ada perubahan nih ya, dari kata kerjanya menjadi kata benda atau from verb to be noun. Nah, ini sering sekali kita temui ya. Jadi sekarang bagaimana cara menggunakan atau membuat kalimat dengan gerund yang tepat. Yang pertama, kita menggunakan gerund jika ada preposisi ya di depan kata kerjanya. Ya, preposisi itu apa? Preposisi itu kata depan. Kata depan ya. Kata depan itu banyak. Ada on, in, of, above, at, under, dan lain sebagainya. Kata depan itu berarti dia mengikuti kata kerja, mengikuti kata yang lain, tidak berarti sendiri. Kata depan itu mengikuti, jadi setiap kata kerja akan berubah fungsinya nanti tergantung dengan preposisi yang ada di depannya. Nah, kata kerja yang menggunakan preposisi itulah ya, jadi ada kata kerja kemudian preposisi, maka setelahnya kita wajib menggunakan gerund. This is an example. We are fond of cooking. We are fond of cooking. Perhatikan di sini ada fond, ada kata kerja fond, kemudian of. Ada fond, kemudian of. Setelah of maka di depannya wajib gerund atau kata kerja yang sudah ditambah dengan in. Ya, kata kerja yang sudah ditambah dengan in dan berubah fungsi menjadi kata benda. Ini adalah gerundnya. Jadi fungsinya bukan lagi kata kerja. Nah, seperti semua hobi ya. My hobby is watching whatever the movie is. Apapun filmnya, I really love watching, ya. So, my hobby is watching. Watching di sini bukan saya sekarang sedang menonton, bukan. Tetapi salah satu hobi saya itu adalah menonton, berarti bukan saya sekarang menonton. Maka ini kita menggunakan gerund. Jadi bukan lagi kata kerja. Kalau kata kerja bagaimana? Seperti ini. He is watching. Nah, inilah kata kerja atau verb. Tapi kalau watching yang di sini bukan kata kerja. Fungsinya bukan lagi kata kerja, tapi sudah menjadi kata benda atau gerund ya. Jadi ini seringkali kita dapatkan di buku-buku pelajaran sekolah dan juga di percakapan. Miss, ini kenapa ada double kata kerja setelah misalnya like, kemudian love, ya? Ada contohnya. I can help falling in love. Setelah help kata kerja, help falling. Falling itu bukan lagi kata kerja tapi gerund. Nah, ada banyak sekali kata-kata yang kemudian di depannya ada gerund. Tapi hari ini kita fokus kepada bahwa salah satu yang menggunakan gerund adalah jika kata kerja itu menggunakan preposisi. Preposisi itu adalah kata depan dalam bahasa Inggris. Ya, oke, sebentar saya hapus dulu. Kita lihat sawah dulu ya, biar seru. Kita lihat sawah-sawahnya dulu. Kita mau latihan.
Setelah ini kita akan latihan dulu.